begitu dia menyatakan masuk, Prabowo Gibran tidak boleh kalah. Jadi api yang paling besar, yang punya banyak marah dan punya banyak takut, itu ada di pasang nomor 2. Karena nggak boleh kalah, dia menghalalkan seluruh cara. Saya ingin beri semacam gambaran bahwa perubahan politik dalam keadaan semacam ini, di dalam keadaan ada pembusukan institusi, political decay, harus kita bayangkan juga terjadi di luar sistem elektoral. Itu kira-kira yang dimaksudkan oleh Ibu Mega. Kalau saya mau teruskan logika Ibu Mega, Ibu Mega tidak bicara buat Pak Jokowi, tidak bicara buat Gerindra, tidak bicara buat macam-macam. Dia bicara untuk merekatkan kembali wong cilik. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pemilu langsung tidak serta menjadikan rakyat berhak menentukan arah bangsa ini. Sekedar pesta demokrasi seakan-akan rakyat berkuasa, namun hanya sebatas di bilik TPS. Selanjutnya kekuasaan tetap jadi menara gading yang menjauh dari altar. PDIP sebagai partai nasionalis kemudian menggaungkan perlawanan melawan praktik penguasa yang berkelakuan orba. Gerbang besar yang merekayasa politik sejak 98 berada di sekeliling Jokowi. Mereka menganggap kehadiran Ganjar akan mengancam keselamatan, ditambah seorang Mahfud yang gencar memburu praktik rente. Dalam imajinasi mereka, Pilpres ini harus dimenangkan dengan resiko apapun. Jika kalah, maka penjara akan dipenuhi gerombolan yang kini sedang menyandra kedaulatan. Ketika segala ini, infrastruktur Pilpres sudah dikuasainya, maka tidak ada gunanya lagi debat, diskusi publik bahkan kampanye terbuka yang akan melahirkan blunder statement. Mereka kemudian asik mengipasi api kemarahan PDIP kepada Jokowi terus agar menyala, bahkan meyakini skema playing victim Jokowi akan memperbesar dan kemenangan cukup dalam sekali putaran. Masa kampanye berjalan, janji kerakyatan diobral murah, dari makan siang gratis hingga menyusul program penggratisan lainnya, menjadi gula-gula permen karet, manis dikunyah-kunyah yang susah saat ditelan. Jika ditelisik, sesungguhnya tidak pernah ada program makan gratis dari negara. Kemiskinan tidak pernah bisa dituntaskan dengan membuatnya kenyang di siang hari. Visi misi Prabowo sebatas euforia, kemiskinan tidak boleh hilang. Caranya dengan menganggap mereka masih miskin hingga perlu memberinya makan siang gratis. Bagaimana memelihara kemiskinan untuk modal jualan event suksesi 5 tahunan? Beruntung Ganjar, Mahfud dan khususnya PDIP tidak menggubris halusinasi cara tersebut. Mereka fokus mengedukasi dari diskusi kampus ke kampus, dari mimbar ke panggung, dari kampung ke rumah-rumah, trotoar, pasar hingga kolong jembatan dan gorong-gorong, demi mencari pemilih waras yang bersembunyi ketakutan pada ancaman. Memang ancaman-ancaman di tengah drama panasnya peta politik benar adanya. Butet aja kena intimidasi dan disuruh tanda tangan sebelum pentas. Memang menjelang Pilpres kita tidak kaget dengan cara-cara yang tidak elegan dan cenderung nekat yang dilakukan oleh salah satu paslon. Dulu agama menjadi tombak untuk melancarkan jalan politik, karena sekarang tidak laku gerombolan yang dulu menggunakan identitas sebagai senjata, sekarang keluarga presiden yang jadi umpan. Gibran jadi peluru panas yang membara, melewati kekuatan lama seperti Erlangga Hartarto, ketum Partai Golkar, bahkan AHY ketum Demokrat. Nama-nama yang dulu digadang-gadang untuk mendampingi Prabowo seakan dilepeh atas kedatangan Gibran wali kota Solo di koalisi gemuk. Pemilu langsung tidak serta menjadikan rakyat berhak menentukan arah bangsa ini. Sekedar pesta demokrasi seakan-akan rakyat berkuasa, namun hanya sebatas di bilik TPS. Selanjutnya kekuasaan tetap jadi menara gading yang menjauh dari altar.
PDIP sebagai partai nasionalis kemudian menggaungkan perlawanan melawan praktik penguasa yang berkelakuan Orba. Gerbang besar yang merekayasa politik sejak 98 berada di sekeliling Jokowi. Mereka menganggap kehadiran Ganjar akan mengancam keselamatan, ditambah seorang Mahfud yang gencar memburu praktik rente. Dalam imajinasi mereka, Pilpres ini harus dimenangkan dengan resiko apapun. Jika kalah, maka penjara akan dipenuhi gerombolan yang kini sedang menyandra kedaulatan. Ketika segala ini, infrastruktur Pilpres sudah dikuasainya, maka tidak ada gunanya lagi debat, diskusi publik bahkan kampanye terbuka yang akan melahirkan blunder statement. Mereka kemudian asik mengipasi api kemarahan PDIP kepada Jokowi terus agar menyala, bahkan meyakini skema playing victim Jokowi akan memperbesar dan kemenangan cukup dalam sekali putaran. Masa kampanye berjalan, janji kerakyatan diobral murah, dari makan siang gratis hingga menyusul program penggratisan lainnya, menjadi gula-gula permen karet, manis dikunyah-kunyah yang susah saat ditelan. Jika ditelisik, sesungguhnya tidak pernah ada program makan gratis dari negara. Kemiskinan tidak pernah bisa dituntaskan dengan membuatnya kenyang di siang hari. Visi misi Prabowo sebatas euforia, kemiskinan tidak boleh hilang. Caranya dengan menganggap mereka masih miskin hingga perlu memberinya makan siang gratis. Bagaimana memelihara kemiskinan untuk modal jualan event suksesi 5 tahunan. Beruntung Ganjar, Mahfud dan khususnya PDIP tidak menggubris halusinasi cara tersebut. Mereka fokus mengedukasi dari diskusi kampus ke kampus, dari mimbar ke panggung, dari kampung ke rumah-rumah, trotoar, pasar hingga kolong jembatan dan gorong-gorong, demi mencari pemilih waras yang bersembunyi ketakutan pada ancaman. Memang ancaman-ancaman di tengah drama panasnya peta politik benar adanya. Butet aja kena intimidasi dan disuruh tanda tangan sebelum pentas. Memang menjelang Pilpres kita tidak kaget dengan cara-cara yang tidak elegan dan cenderung nekat yang dilakukan oleh salah satu paslon. Dulu agama menjadi tombak untuk melancarkan jalan politik. Karena sekarang tidak laku gerombolan yang dulu menggunakan identitas sebagai senjata, sekarang keluarga presiden yang jadi umpan. Gibran jadi peluru panas yang membara, melewati kekuatan lama seperti Erlangga Hartarto, ketum Partai Golkar, bahkan AHY ketum Demokrat. Nama-nama yang dulu digadang-gadang untuk mendampingi Prabowo seakan dilepeh atas kedatangan Gibran wali kota Solo di koalisi gemuk. Pemilu langsung tidak serta menjadikan rakyat berhak menentukan arah bangsa ini. Sekedar pesta demokrasi seakan-akan rakyat berkuasa